Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan, atas segala jalan keluar yang Allah pilihkan, atas segala ketentuan baiknya untuk makhluknya. Semoga dengan apa yang kita ikhtiarkan, usaha dan amal soleh yang kita tunaikan, menjadi bukti kecintaan kita kepadanya, dan semoga menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat, berkah dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita bersalawat kepadanya, yang kita tegakkan sunnahnya, dan semoga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini saya lanjutkan ya. Ini buku 100 dosa yang diremehkan wanita. Ini Allah Akbar. Alhamdulillah sudah saya bawakan di luar tadi ya. Itu ada 50 biji saya bawakan. Kemarin udah ada yang pesen berapa. Kalau mau ambil dulu enggak apa-apa ya. Kemarin sudah pesan 8 ya. Itu saya bawakan ada 50 biji. Kalau ada yang mau ambil silahkan. Ustadz enggak harus hari ini bayarnya, enggak. Nanti ketemu saya bulan depan ya enggak apa-apa ya. Yang penting dibaca saja ya. Kalau saya punya uang lebih ya tak gratis ke buat Anda semuanya. Tapi karena ini juga untuk nyukupi pondok juga ya. Di bismillah ya. Insyaallah apa yang kita tukarkan di jalan Allah akan menjadi asbab ya keberkahan dari Allah insyaallah. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, dan mohon maaf ya, saya sebetulnya dari rumah itu sudah 12:15 sudah berangkat saya ya. Tapi ini tadi qadarullah di Baron tadi ada pengaspalan jalan dan saya terjebak di tengah ya, dan alhamdulillah sampai setengah jam ya karena naik mobil. Jadi alhamdulillah ini menjadi alasan saya gitu. Mudah-mudahan Anda memaklumi gitu ya. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas, kalau kemarin sudah dibahas tentang syirik ya. Ada kampanye bukan ya? Oh ngetril ya. Luar biasa rame ya. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ada ini disebutkan dalam perkara yang nomor 2 adalah tentang riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya dan sum'ah ya. Ini disebut sebagai syirik kecil ya. Disebutkan sebagai syirik kecil ya, yang sering terjadi pada sebagian wanita adalah riya. Riya itu apa? Memperlihatkan amal. Riya gandengannya sum'ah. Sum'ah itu apa? Memperdengarkan amal. Ya. Memperdengarkan amal.
Ya, ini sejenis dengan riak pula. Ya. Ini kalau angka itu 11 12. Ya. Jadi mirip-mirip seperti itu. Jadi sebenarnya tujuan awal ia beramal adalah karena Allah. Seperti ketika kita menuntut ilmu seperti ini. Karena ini di pusat perbelanjaan, godaannya juga semakin besar. Ya. Mau ke sini tapi sampai sana kok ada tulisan diskon 60%. Nanti selah entek ya. Hanya belok ke sana dulu. Lah namanya iming-iming kok. Ya. Atau mungkin ketika kita membaca Quran, yang kita baca ketika tidak ada orang, biasa-biasa saja. Tapi ketika ada orang di sebelahnya kemudian dibagus-baguskan, dikeras-keraskan. Yang semula tujuannya untuk Allah, dalam prosesnya akhirnya berubah. Ya. Maka yang seperti ini termasuk perbuatan yang tercela. Yang tiba-tiba muncul niatan yang kemudian membelokkan arah amal itu. Yang semula hanya untuk Allah, terjadi pergeseran. Akhirnya untuk mencari keridhaan manusia. Nah ini yang perlu kita waspadai ya. Dan ini penyebabnya banyak ya. Ya mungkin karena keinginan untuk terkenal, keinginan untuk dikenal, ketakutan, dan hal yang lain yang menyebabkan dia berbelok arah. Padahal perlu kita garis bawahi ya Ibu, tidak ada amalan yang bermanfaat bagi dirinya. Tidak ada amalan yang bermanfaat bagi dirinya ya, kecuali yang dikerjakan ikhlas. Tidak ada amalan yang bermanfaat bagi dirinya kecuali ya, yang dikerjakan karena ikhlas kepada Allah ya. Nah ini ibu-ibu ya. Kira-kira kalau ada pertanyaan, ibu-ibu pernah ngeluh enggak kira-kira? Pernah. Iki piye Ustaz iki wis jam 1 ra mulai. Betul ya Pak ya? Lah iya. Mau ngaji saja ngeluh. Ya. Saya juga ngeluh di jalan. Iki piye to ki dandani kok ya awan-awan. Sama saja. Ya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya Masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau kita berbicara mengeluh, tentu ada kaitannya dengan yang namanya kelelahan. Betul nggak? Kelelahan. Dari pagi sudah bangun, nyiapin perkara-perkara untuk anaknya yang punya anak, suaminya yang mau berangkat kerja, ya. Habis itu rencana mau masak, wes masak, nyuci, nyetrika, wes luar biasa, laundry bopek kabeh itu, ya, dilakukan itu. Biar apa? Nanti jam 1 aku bisa ke kajian. Sudah capek. Akhirnya ke sini. Yaitu tadi digoda dengan berbagai keluhan-keluhan kita. Namun ketahuilah ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada lelah yang akan mengantarkan pada ridho Allah. Ya. Lelah yang akan mengantarkan pada keridhaan Allah. Dan lelah yang seperti ini yang harusnya kita cari. Ya. Ini bunyi terus, sudah dimati belum kita? Ya. Ada lelah
yang menjadikan Allah itu ridho dengan Anda. Ya. Saya dari subuh keluar. Mobil ya ada baju, anduk, sikat gigi, komplit. Pagi ngisi, jam 8 ngisi, jam 9 ini tadi ngisi seminar parenting di Meranggen. Alhamdulillah yang datang sekitar 700 atau 800 orang. Ya, di gedung pertemuan itu. Ternyata parenting yang hanya saya jadwalkan 1 jam, 2 jam setengah baru selesai. Ya, habis itu pulang sebentar. Ini loh, ngasihkan apa? Roti sama buah. Habis itu langsung ke sini nih tadi. Sebetulnya yang dicari apa toh Ustaz? Kan gitu ya Bu. Sebetulnya apa yang kau cari? Lelah yang berkepanjangan, capek. Bahwa seperti orang-orang itu ya sudah punya titel, yang ngajar wae seadanya. Habis ngajar pulang ya. Tapi seperti itu tidak berlaku buat saya ya. Karena saya meyakini saya belum banyak amalnya. Makanya terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, saya ingin kelelahan yang seperti ini yang akan menjadi peringan hisab saya nanti di hadapan Allah. Yang semoga Anda juga demikian ya. Apapun bentuk kelemahannya. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, lelah yang pertama yang mendatangkan apa keridhaan Allah? Lelah berjihad di jalan Allah. Yang pertama. Ya, lelah berjihad di jalan Allah. Kalau kita ngomong jihad, ndak apa ya? Jangan berpikiran sempit dulu. Kalau jihad itu hanya berperang, menghunus pedang, ya di peperangan. Maknanya luas, ya. Dalam surat At-Taubah ayat 111 disebutkan, Innallaha astara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini janji yang salah satunya memotivasi saya. Memotivasi, ini lalate kalian. Ini lalanya mungkin perempuan ini ya. Hukum terus. Ya Allah, ya. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka. Ya. Dengan apa? Dengan memberikan surga untuk mereka. Sekali lagi ibu yang dirahmati Allah, dirimu, hartamu, waktumu yang kau habiskan di jalan Allah, Allah gantikan dengan apa? Allah beli dengan surga. Ya. Disebutkan bi'anna lahumul jannah. Makanya tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang disia-siakan oleh Allah sepanjang apa? Tadi ya, ikhlas. Tanpa riya dan itu dulu. Makanya ya sering saya nasihatkan kepada muslimah-muslimah ya. Semuanya yang sedang berhijrah, memperbaiki diri, lakukan semuanya karena Allah. Nanti akan diistiqomahkan kita. Tapi kalau tobat itu hanya seperti musim mangga, yang ketika bukan musimnya terus tidak tobat, ya ini bahaya sekali. Orang seperti ini jauh dari kelanggengan, jauh dari istiqomah. Maka bersyukur ibu-ibu, kalau ibu-ibu berusaha membeli dagangannya Allah. Membeli surganya Allah dengan apa? Waktu yang Anda habiskan sekarang ini. Ya. Waktu yang Anda habiskan untuk menuntut ilmu. Allah tidak menyia-nyiakan. Ya. Dulu ya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melihat ada seorang laki-laki yang sangat rajin
ulet, luar biasa dalam bekerja. Ya. Lalu ada salah seorang sahabat komentar gini, wahai Rasulullah, seandainya, andai saja keuletannya itu dipergunakan di jalan Allah, ya, keuletan bekerja, kegigihannya, keseriusannya, seandainya itu bukan untuk bekerja, tapi untuk di jalan Allah, betapa beruntungnya dia. Ya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia menjawab, disebutkan dalam perkataan beliau, apabila dia keluar mencari rezeki karena anaknya yang masih kecil, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena menghidupi kedua orang tuanya yang renta, maka dia di jalan Allah. Apabila dia keluar mencari rezeki karena untuk dirinya sendiri, agar dia tidak meminta-minta dan menjaga harga dirinya, maka dia di jalan Allah. Ini yang menjadi semangat buat ibu-ibu semua. Kalau ibu-ibu semua jualan online ya, jualan online ya, onlinean itu ya, jual oseng-oseng kikil, COD depan SD, tidak apa-apa, COD-nya deket-deket aja, jangan jauh-jauh. COD, keluar dari rumah, ya sudah masang, udah COD di jalan. Om, nanti ketemu di depan lapangan ya. Oh ya Om, ya berapa plastik? 2 wae. Oh ya, siapin 2. Kenapa dia seperti ini? Karena satu, dia lihat suaminya. Suaminya tergopoh-gopoh dari rezeki. Ya, rezekinya Masya Allah, baru diuji oleh Allah. Lihat anaknya bertingkat seperti anak tangga, susul menyusul menjadi satu ya. Lihat seperti itu, anak pengen beli mainan, pengen beli baju, nggak ada uang, nunggu suami nanti lebaran katanya. Dan ini menjadi problema banyak orang ini, ya, menjadi problema banyak orang. Wanita yang seperti ini, yang kemudian dia memutar otaknya. Untuk apa? Gimana caranya supaya saya bisa membantu suami saya? Boleh nggak Ustaz seperti ini? Boleh sekali. Boleh sekali. Tidak tercela wanita itu bekerja. Ya, nggak apa-apa. Apalagi niatnya membantu ekonomi keluarga. Minta kepada Allah, semoga kami dijaga oleh Allah. Ya, Masya Allah, jualan. Qadarullah, ya, jualan mau keluar, ya keluar sudah ditampani sama mobil, ya, jatuh, meninggal di tempat. Fisabilillah. Ya. Jadi proses di jalan Allah itu bukan melulu dengan duduk, kemudian zikir, tafakur, bukan hanya perkara itu. Nabi mengatakan, ya, jika kau keluar dalam rangka apa? Mencarikan rezeki bapak ibumu, fisabilillah. Di saat kau keluar untuk mencukupi rezeki anak istrimu, fisabilillah. Makanya Bu, kalau ada suamimu, ya, dia capek, berikan kabar gembira. Sambil dipegangi kakinya, dinyet-nyet sidik kan ya. Kesel Mas. Alhamdulillah gimana ruwet gimana. Ya. Sambil ngobrol ya. Aku tadi ngaji Mas. Ya. Ini tak kasih kabar gembira buat kamu Mas. Kenapa? Ya, tadi Ustadz bilang, ya. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya lelaki yang dia dalam keadaan lelah, kelelahan karena siang pagi harinya dia mencarikan rezeki untuk anak istrinya,
rezeki yang halal, maka sepanjang lelahnya ada, Allah ampuni dosa-dosanya. Maka semoga engkau termasuk yang diampuni, Mas. Amin. Ya sesuk tak luwih kesel neh, Dik. Dosaku akeh soalnya. Kan gitu ya. Ini Masya Allah. Ini kabar gembira, Bu. Ya. Makanya obrolan-obrolan surga ini dibina. Apalagi yang rumah tangganya baru seumur jagung. Ya. Pengantin baru, obrolan-obrolan surga gini diomongkan, dibina. Soalnya kalau ya yang kebacut sudah puluhan tahun nikahi rotok bantat kalau roti itu, Pak. Agak susah. Ya. Tapi tetap wajib berusaha munculkan yang namanya aura Islami, bicara tentang Allah, bicara pahala, bicara dosa. Kalau di rumah tidak pernah diomongkan kata-kata thayyibah, maka bahaya. Yang didengarkan hanya kalimat-kalimat lagau, kalimat-kalimat yang sia-sia. Tapi ketika kita berbicara dengan suami, didengarkan anak, bicaranya sejuk tentang surga, tentang neraka, tentang balasan, tentang ancaman, ya ini tarbiyah, menghidupkan suasana Islami dalam rumah kita. Dan ini perlu menjadi perhatian bagi kita. Lelah di jalan Allah itu kita cari. Makanya ketika kita berbicara pada ibu-ibu yang mungkin saat ini atau siapa yang melihat tayangan ini, ya, ketika saya mengisi untuk ibu-ibu yang kena kanker, Bu, ya, kena kanker. Ini ya ketika saya bilang seperti ini, wah kita jadi lega, Ustaz. Kenapa? Karena kita merasa fisabilillah. Ya alhamdulillah. Kok bisa, Bu? Iya, kami sakit, tapi kami tetap membantu mencari rezeki untuk suami kami. Kami tetap sabar. Ini luar biasa, ya. Apalagi yang sehat-sehat gini, Om. Ya, harusnya lebih bersemangat lagi. Bersemangat untuk mencari ridha Allah, ya. Kemudian yang kedua, lelah yang kedua apa? Lelah dalam mengajak kepada kebaikan. Nah ini panitia muslimah Solo Raya ini, ya, mulai ngencani ustadz wis sebulan yang lalu, 2 minggu dielengke, seminggu dielengke, rung teko dibel-bel terus. Loh saking khawatir, saya tahu, makanya ndak saya angkat. Wong saya yo nyetir ya, Bu, ya. Loh saya tahu kecemasan, kelelahan ngurusi seperti ini, memberikan fasilitas, menyiapkan segala sesuatunya, jangan dikira remeh, ya. Semuanya memiliki hitungan di hadapan Allah, termasuk yang hadir ini, ya. Makanya kita semuanya dalam proses, ya, berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Makanya ibu-ibu ya punya anak jarang sholat, susah sholat, ya, anak gadis susah sholat. Lalu apa yang kita lakukan? Ya nasihati, Ustaz, ini anakku piye yo? Wis gede ra tau sholat, aku kedosan ora? Aku berdosa enggak? Kalau ibu diam, merelakan dia dengan kekufurannya kepada Allah, Anda ikut dosa. Tapi ketika Anda berusaha mengingatkan anak Anda, sepanjang hayat di kandung badan, insya Allah ini menjadi hujah di hadapan Allah. Nanti kalau ditanya Allah, gimana nih anakmu gak sholat ini? Ya Allah, aku sudah berusaha mengajak dia. Aku sudah berhenti untuk mengajaknya sholat. Tapi ternyata dia menjadi fitnah bagiku. Ya. Karena anak itu ada yang menjadi peringan hisab, namun juga ada yang menjadi musuh nanti. Ya. Di dunia menjadi ujian bagi orang tuanya. Kira-kira ada nggak orang tua yang mendapat ujian anak? Banyak. Ada. Orang tuanya, ayah ibunya solehah, ini anaknya soleto. Ya, nggak soleh tapi meleto. Lihat tuh ya. Nggak mencerminkan ayah bundanya sama sekali.
Tapi ayah dan ibunya ini sudah mentarbiah dia, dikasih pondok sini, dikasih metode ini. Anaknya ya Allah, ya Rabb. Sampai-sampai bapaknya tuh bilang, ya kita tuh tidak ada garis sama Kanaan loh. Ya, anak yang durhaka loh. Tapi kenyataannya anak kita menjadi ujian bagi dia, tidak apa-apa. Dan ibu-ibu tidak boleh ya mencela ujian orang. Hati-hati dengan lisan kita. Ya. Kan ada kadang tuh yang orang bilang apa? Loh, iso ngandani wong anak dhewe ra iso dikandani. Bahaya ini. Bahaya. Nanti kalau ujiannya diganti ke tempat piye kira-kira. Makanya hati-hati dengan lisan kita. Ya. Ujian yang Allah berikan kepada orang lain, ketika kita melihatnya, doakan, yassarallah. Semoga Allah mudahkan. Semoga kau diberi kemudahan. Semoga hatimu dilapangkan seluas samudra. Semoga pahala diberikan seluas langitnya. Sabar. Dan kita doakan diam-diam, ya Allah, jadikan itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Aku bersaksi dia orang yang sabar menghadapi anaknya. Ini jos. Bukan malah tepuk tangan, malah senang. Nah ini jiwa seorang munafik ini. Bahaya itu. Ya. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah. Disebutkan dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah. Dan ya perlu kita ketahui, seruan yang paling baik, ajakan yang paling enak, ajakan yang paling utama adalah mengajak orang untuk taat kepada Allah. Ini loh, belanja ini. Dua-duanya ndak bawa mukena. Tapi begitu masuk lihat masjid, sholat cek. Arep blonjo, sholat cek. Sepele ya. Tapi ini waman ahsana qaulan mimman da'a ilallah. Inilah sebaik-baik perkataan, sebaik-baik ajakan. Lebih baik ajakan ini daripada ajakan masuk ke toko. Ya, termasuk Anda-anda yang ngaji kemudian ngejak konco. Ya. Sregep, ayo, ya, asik kok ngaji ning kono, ya. Enak, bisa dipahami. Nanti ada sesi tanya jawab kalau waktunya cukup. Mungkin Masya Allah ketemu ibu-ibu yang lain, ayo ngaji. Enak, ayo ikut dia. Mengamalkan apa yang Anda ajak. Ya, maka ini jadi catatan baik buat kita. Makanya sudah ngaji-ngaji gini, temanmu sekampung, tetanggamu sekampung, kalau mau tanya sesuatu ya mesti karo wong sing ketok solehah. Dan Anda ini ciri fisik sudah solehah. Kalau hati itu urusanmu ya. Tapi fisiknya sudah nampak solehah. Ada yang pakai niqab segala. Nanti ditanyai, Mbak. Ya. Hati-hati yang di atas itu ya, anak-anak kecil ini. Bahaya ini. Tolong panitia diingatkan itu. Ya, ingok-ingok soalnya. Ya. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Tetangga Anda ya, yang kemudian tanya kepada Mbak, kowe kan wis ngaji toh. Hukume wong salat ning lali yen mau wis ngentut iki, Mbak. Itu kan pertanyaan ya. Karena Anda sudah ngaji, oh Mbak ngene Mbak hukume les. Oh sip, ya. Ini loh, omonganmu yang sedikit memberi pencerahan, Bu. Makanya gelar prestisius, gelar yang utama dari Allah untuk seorang hamba, bukan doktor ya, bukan, itu gelar dunia. Tapi ketika seorang hamba Allah, dia melaksanakan perintah Nabi, apa Bu? Khairun nas anfa'hum linnas. Kaum manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Kira-kira kalau dari segi ini
jenengan untuk tetangga, untuk saudara sudah bermanfaat belum? Sudah Ustaz, saya sudah dimanfaatkan. Yang minjem utang tidak balik itu, oh tidak apa-apa. Tapi ingat ya, kalau jenengan diutangi orang, wajib nagih. Ya, nagih itu wajib loh, sebagai pengingat. Ya, Mbak, jilih duitmu piro 10 juta. Engko kemis tak balik ke. Oke. Kemis. Nah ini hari kemis ini sudah. Waktunya nagih. Jangan waktu kemis alah jendit takut santai. Diingatkan akotnya. Mbak, utangnya sing 10 juta. Piye? Sik yo Mbak, urung enek. Sok setu ya. Oke, setu ya, oke. Dari kemis sampai setu terhitung sedekah. Kenapa? Karena engkau memberikan kelonggaran waktu kepada yang meminjam. Loh enak toh? Mulane rasa dianaki ya. Riba itu dosa. Makanya ini keuntungan seperti ini yang tidak disadari. Kita itu hanya menyangka hanya apa? Yang namanya untung ini harus berwujud uang. Padahal ketika melonggarkan satu urusan untuk saudara kita, urusan kita dilonggarkan oleh Allah. Itu yang punya urusan tidak kelar-kelar itu. Coba cari saudaramu atau tetanggamu yang kesulitan. Bantu dia. Tolong dia. Yang dengan itu insya Allah membuka kemudahan bagi diri kita. Ustaz, anakku ini wis perawan, ini belum PY. Belum laku-laku. Pengen laku, Bu? Pengen, Ustaz. Coba, kamu punya karyawan, kamu punya tetangga, punya. Kalau dia mau ada urusan, mudahkan urusannya. Iya Ustaz, ini ada pegawaiku, pegawai toko yang mau nikah. Nah, kowe nyumbango mahare apa cateringe? Oke notat, ora apa-apa jokel. Kalau ada rezeki, kenapa tidak? Anda sedang bermuamalah dengan Allah. Ya, sedang bermuamalah dengan Allah. Nanti kalau menolong, Anda berdoa, ya, menjadikan amal solehmu ini wasilah. Ya Allah, jika amal soleh ini kau terima ya Allah, maka jadikan sebab anakku memiliki suami yang soleh, keturunan yang baik untuk kami. Gitu. Doa yang didorong dengan amal soleh semakin cepat terkabul. Ya, semakin cepat terkabul. Makanya kalau pengen punya anak penghafal Quran, ya ibunya harus beramal soleh, banyak amal soleh, banyak bersedekah, banyak puasa, banyak baca Quran, banyak apa? Ikut menghafal kalau bisa, kalau memungkinkan. Itu akan berpengaruh pada anak kita. Ini loh, Bu. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Lelah yang keempat ya. 3 atau 4? 3 ya. Lelah dalam beribadah dan beramal solih. Lelah dalam beribadah dan beramal solih. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, benar-benar kami tunjukkan kepadanya subulana, jalan kami. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya. Anda mau pergi ke Wonogiri, ya Bu, pengen datang ke satu restoran, tapi lucunya Anda berangkat ke sana tanpa tahu alamatnya, cuman tahu Wonogirinya.
Kira-kira nanti tersesat atau ya tersesat Ustaz. Ya. Kalaupun bertanya-tanya nanti lama. Lalu apa yang dibutuhkan Ibu? Panduan. Ya. Agar kita termasuk ya lanahdiyanahum yang ditunjuki jalan oleh Allah, maka tuntutannya satu, jahadu, bersungguh-sungguh dulu, bersungguh-sungguh ke Wonogiri. Bukti kesungguhannya apa? Dia sudah siap di atas motor, bawa masker, sarung tangan, ya toh, nunggoni temennya, ayo cepat. Wonogiri, sudah jalan sampai Sukoharjo, baru sadar. Kowe ngerti nggone? Ora kowe padha. Bingung dia. Akhirnya tanya Mbah Google. Ya kan? Google Map ini loh. Yang satu ya sadar. Oh iya, sik takon Google Map. Nanti nak dibimbing. Ini urusan ke Wonogiri, mau menuntaskan urusan perut. Karena mau cari restoran yang menawarkan jangan terong terenak katanya. Dicari sampai ke sana. Nah ini luar biasanya apa Bu? Manusia yang ketika mereka diiming-imingi dengan tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, sungai-sungai yang di bawahnya mengalir sungai-sungai hijau, Masya Allah, surga yang abadi di dalamnya. Bahkan sudah diberikan perangkat-perangkat yang mengarahkan kita ke sana. Namun ternyata tidak apa? Tidak bersungguh-sungguh. Punya Quran, punya mukena, punya kesempatan, badan sehat, tapi dia enggak semangat beramal soleh. Ini masalah. Ya. Makanya beruntunglah Anda yang mengikuti niat dengan jahadu. Dengan apa? Bersungguh-sungguh. Saya punya jamaah, rumahnya Boyolali. Kerjanya di Klaten. Ngajinya di Solo. Ya, Pak. Sampai di sana itu duduknya mesti depan ini, Pak. Duduknya depan. Pegang bolpen sambil nyatet. Tapi gini. Saya pertama ya jengkel. Wes ngarep dhewe. Soalnya aura ngantuk ini mempengaruhi. Makanya kalau taklim gini ada yang ngantuk, berdiri langsung wudu. Ya. Nih. Kemudian setelah selesai kajian saya tanya, Pak, antum ini ngantuk, mau ngaji kok ngantuk? Aku tetap ono Ustaz. Katanya gitu. Aku tetap perhatian Ustaz. Aku denger no apa yang Ustaz bahas. Apa coba? Apa dan hukum-hukum jual beli Ustaz. Khiar itu enggak boleh. Ini. Nyantol. Ya. Padahal yang menteleng di depanku saja belum tentu nyantol. Yang nyatet itu cuma tangannya, tapi hatinya itu juga banyak itu ya. Nah ini Masya Allah ya. Masya Allah ya, itu. Yang kemudian, ya Allah ya, ngomong rumahnya Boyolali, capek kerja di Klaten, tapi ya pengen ngaji. Nah ini saya bilang, oh ya sudah Pak, semoga niatmu ini termasuk niat yang khair, yang dengannya engkau akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang lanahdiyanahum subulana, yang ditunjuki jalan-jalan Allah. Amin Ustaz. Dan perlu kamu ketahui, tidurmu di majelis ilmu lebih baik daripada apa? Lek-lekanmu di wedangan. Ini Pak ya.
Ini bapak-bapak, Masya Allah, para pengantar istri solehah, ya. Ini luar biasa ini ya. Nganter ini juga ya luar biasa, ya. Nah ini Masya Allah. Tapi terus bukan nanti disengaja ya loh, tidur, ya. Tapi karena badannya yang memang lemah, ya. Karena dulu pernah ngajar kajian malam. Karena dari pagi on terus sampai ada jeda loh bayangkan. Jedanya apa? Ini mau direkam di video itu. Saya masang mic, ya nyetel gitu. Saya gini. Iso turu saya. Masya Allah itu nikmat sekali ya. Ya ini, ya kita nggak tahu ya. Mungkin dengan lelah seperti ini, yang menjadikan Anda itu tahu terus-terusan tentang apa? Halal haram, ya, baik buruk. Anda dijalankan oleh Allah. Subulana, di jalan kami, jalan orang-orang soleh sebelum kita yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini ya. Allah Akbar. Makanya orang-orang beriman itu juga menghadapi masalah. Tapi hebatnya apa? Allah menyertakan jalan keluar dari Allah. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, setiap kita itu saya yakin mesti punya masalah. Betul nggak Bu? Dan kita itu butuh solusi. Dan tahukah kita dikeluarkannya kita dari sebuah masalah? Satu, bisa jadi itu adalah petunjuk dari Allah. Namun yang kedua, lah ini yang berbahaya, bisa jadi ini tuntunan hawa nafsu kita. Kenapa bisa seperti itu Ustaz? Karena engkau tidak bertakwa. Sedang Allah menjadikan takwa itu kepada siapa? Ya, kemudahan itu untuk orang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Aku keluarkan mereka orang-orang yang bertakwa ini dari masalahnya. Orang kufur ya pusing, orang iman ya pusing kok duae. Makanya saya sering bilang, pusing itu tanda kita masih hidup. Jadi wajar saja. Ada masalah ini kita bingung, ada masalah ini kita bingung, enggak apa-apa. Tapi ingat, tandanya engkau cinta kepada Allah, tandanya Allah cinta kepadamu, lanahdiyanahum subulana. Allah akan tunjukkan jalan itu kepadamu. Syaratnya satu, jahadu, harus bersungguh-sungguh mencari ridha Allah. Makanya ketika sholat dia bersungguh-sungguh. Ketika dia bermuamalah, dia menjaga muamalahnya. Ketika beramal soleh, dia jaga agar ikhlas. Hanya untuk Allah semata. Orang-orang yang seperti ini terproteksi. Ya Bu? Karena untuk istiqomah itu ya agak susah. Ya. Sudah tahu jadwalnya Muslimah Solo Raya itu setiap Sabtu jam 1. Tapi ya tidak selalu kita bisa menepatinya. Kadang tergoda dengan ini, dengan itu. Yang kalau dirunut-runut nggak ada manfaat akhiratnya. Maka ini bentuk godaan bagi kita. Yang kemudian besoknya Anda diistiqomahkan lagi. Ini berkat doa-doa tulus Anda. Atau mungkin suami-suamimu yang sudah mulai mencemaskan keadaan imanmu. Dia berdoa kepada Allah, ya, berikan petunjuk kepada istri kami, dan dia bersungguh-sungguh. Makanya Anda istiqomah, ya, Masya Allah. Kemudian ada lagi tentang lelah mengandung, melahirkan dan menyusui. Dalam surah Luqman disebutkan, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur liwali daika ilayyal masir. Ini ayat yang
berat sekali, berat. Beratnya kenapa? Kita diberi wasiat oleh Allah untuk apa? Berbuat baik kepada ibu bapak. Berbuat baik kepada ibu bapak. Di sini disebutkan ibu bapak harus Islam nggak kira-kira? Agamanya apapun, kita wajib baik kepada mereka. Profesinya apapun, kita wajib birrul walidain kepada mereka. Keadaannya bagaimanapun, kita wajib untuk memuliakan mereka. Ini pekerjaan berat, Bu. Sebab apa? Banyak anak yang ketika sudah ikut suaminya, lantas lepas begitu saja, nggak ngurusi ibunya. Atau mungkin dia mengurusi, tapi tidak dengan kehormatan. Suaminya ingetin, ibumu nggak mau beri. Mas, kowe mas, gampang. Terus penting awake dhewe sik. Ya. Ibumu wis mbok kei. Sudah. Tak kei sithik wae. Ngondak tuman. Nah, ini sama orang tua kok seperti ini. Bagi Anda yang menginginkan kebaikan di masa tua Anda, maka ketika masa mudamu, taatlah kepada orang tuamu. Ini loh. Sebab birrul walidain ini jika dilanggar, dosanya setelah syirik kepada Allah, kemudian turun menjadi apa? Uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ndak ayah, ndak ibu. Saya sering bilang tuh, Bu. Jadi durhaka itu bukan hanya ngomong kasar, ngomong keras, banting gitu, ndak. Wajahmu ndak enak dilihat di hadapannya, itu durhaka. Padahal ini sulit ya, Bu. Apalagi orang tuanya yang apa? Yang sudah dol. Dol apanya? Pipis di tempat, di tempat ya. Lagi enak-enaknya ambil makan. Ambil Bu oh ya wis dicerake. Ngiwok isik baru kuwi mangan. Iso kaya ngene. Tak guyu ya. Loh maaf ya, kenapa guyu? Lah memang seperti ini berat. Amal yang luar biasa, Bu. Tapi ketika ini dibalik, waktu kita kecil dulu, ibu kita lagi makan, cres. Ya? Baru maaf meneh ibu itu. Makanya, ya, kalau ada anak yang bilang dirinya sukses, namun hubungannya sama bapak ibunya nggak baik, belum sukses ya. Ya, kalian ingat ibu, kalian tandai ibu ya. Orang-orang sukses adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan dia sayang kepada orang tuanya. Itu orang sukses. Ya, walaupun secara finansial nggak banyak hartanya, tapi dia sukses. Sukses mendapat ridho Allah karena keridhaan bapak ibunya. Nah ini loh. Ini makanya salah satu hal yang menyakitkan bagi seorang ibu ketika anak diperintah, dia menjawab. Ini katanya loh ya, konon katanya lebih sakit daripada waktu melahirkan anak itu. Omongan ibunya dibantah. Nang, mandi dulu ya, habis itu makan. Sik mah. Sik toh. Ngekon wae. Ewet. Ya. Atau mungkin enggak ngomong gitu, cuman apa? Tidak baik. Sama orang tua yang ngomong isoni, yo. Sami'na wa ata'na. Kecuali diajak bermaksiat. Contohnya, kowe kan di sertifikat oleh bumu butuh duit. Cileno bank sik. Yen pancen kowe bekti wong tua.
Aja mbok turuti. Dolen wae lemahmu. Ora usah utang. Gelem mbok tak dol wae. Ora usah diutangke. Ya, soalnya enek bungane. Ingat, hukum syariat itu yang utama. Ya, baru berbakti kepada orang tua. Lah piye? Dok, memeh lunas lagi. Lunas apa, Bu? Ya kuwi, ya. Iki 3 loro, ki aku ra utang meh. Aja. Wong golek kepercayaane bank iki angel, lho coba. Wis atas namamu sing ngangsur aku, ngapusi ya iki. Ini awal kehancuran. Kalau dia taat kepada orang tuanya, dia menjadi jembatan ke dosa-dosa itu sendiri. Lah Ustaz, sing utang mbok kuwi, sing ngekon mbok kuwi, lah sing tanda tangan. Oh ngono ya Ustaz. Iya. Makanya anak itu perisai bagi orang tuanya. Ya ini loh fungsinya. Ketika orang tuanya belok, kita harus meluruskan. Tapi efeknya apa? Dimusuhi orang tua. Nah bagi anak yang dimusuhi orang tua, tidak apa-apa sepanjang kalian taat kepada syariat agama. Oke? Terus ibuku itu tak datangi saiki moh, tak oleh-olehi disebar neng halaman, tak jak ngomong wegah, malah ndek ngomong wis aku rande anak eneh jenenge kae wis mati. Karena apa, Os? Karena utang ke bank aku ndak mau. Dia tetap ngotot. Apakah aku berdosa? Tidak. Tidak berdosa. Karena apa? Anda sedang amar ma'ruf nahi mungkar. Anda sedang mengingatkan orang tua. Ibu. Tapi ingat nggih, mengingatkan orang tua ndak boleh kaya ngingetke koncone. Kowe iki kimu. Ndak boleh. Ndak boleh ya. Dengan cara yang baik, yang lembut ya. Jangan meninggikan suara. Anda disekolahkan sampai sarjana, itu bukan untuk menyaingi jeritan ibumu, Nak. Bukan untuk mendebat ibu kita, mesti kalah wong tua kuwi. Tapi ilmu yang kita punya adalah untuk mengantarkan orang tua kita kepada derajat yang ula, derajat yang tinggi, ya. Dan Anda adalah investasi orang tua Anda. Maka dengan begitu banyaknya keutamaan yang Allah berikan, termasuk menjadi pintu surga yang tengah, luar biasa. Dia cari keridhaan Allah lewat orang tua. Makanya kalau sudah tidak ada bapak, tidak ada ibu, wis kelangan pintu surga sih. Ya. Makanya Anda ya yang punya orang tua atau juga mertua sing rodok cerewet ini. Tidak apa-apa. Ya. Nikmati. Dan yakini setiap kesusahan yang Anda terima adalah bentuk kasih sayang Allah untuk menguji keimanan Anda dan menambah pundi-pundi amal saleh Anda. Ya. Kalau sudah prinsipnya seperti ini, morotua sing ganas seperti apa? Tidak berarti. Ya. Orang tua yang seperti apa godanya tidak berarti bagi kita. Pokoknya tetap birrul walidain. Ya, terus sambil kita berdoa kepada Allah. Ya. Nah, ini ngurusi anak-anak kecil. Ya. Kalau sore ya, dandani anak mandi, gidak-midak kayak donat nih kalau ya. Dandani itu, masya Allah. Bapaknya pulang, wes disayang bapak. Wah ambune minyak kayu putih. Ciri khas minyak kelon. Seneng, masya Allah. Walaupun ibu dewe mambune bawang nih. Nah ini karena apa? Susah payahnya, capek lelahnya. Ingat ya Bu, ya. Suatu saat nanti semuanya akan menjadi saksi. Bu, nanti tolong ya, aku pulang pengen makan gereh belanak. Atau apa wis pokoknya sing pengen
Ikan-ikan itu loh. Ya Pak, siap tak masakin suamiku. Baru petok kena tangan. Melepuh kena minyak. Ya. Jangan dikira yang seperti ini tidak berpahala. Besok jadi bukti. Ya Allah, ini loh tanganku ini loh ya Allah. Ini dia keberdosan sambil goreng tomat tuh. Yang ketika suami saya sampai makannya itu imbuh 2 kali. Keringetan, seneng katanya dimasakin. Ya Allah, jika ini adalah satu amal soleh, maka semoga ini mengantarkan aku kepada ridhomu. Ya. Nyuciin baju, meskipun tinggal mencet saja. Kalau wis jatrai orang niat, yo angel. Ya toh? Tapi kalau dasarnya niat di pinggir kali nyuci, dilihat orang lewat, tidak urusan. Dan suamiku dilihat orang, masya Allah. Maka apresiasi besar bagi seorang wanita. Ya, kita taat kepada ibu kita, lihat prosesnya, lihat tangannya. Makanya kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau salim sama ibunya, aja mbok ngene. Yang aku bu, enek santriku sampai salim ini. Tak kipake, tidak mau ulangi, biar dicium di sini. Anda sebagai orang tua biasakan cium. Kenapa? Tujuannya apa? Ada hikmahnya. Salah satu hikmah terkecilnya apa? Ketika nanti kita mati, ada anak ini, mungkin dia salaman sama orang lain, kemudian mencium bau yang sama, kelingan mae, iki minyak wangi ini makku iki. Ya Allah, Allahumma firlaha warhamha wa'afi wa'fu anha. Kelingan mama. Jadi ingat, ya Allah, ya. Ingat Bapak. Ya. Makanya salah satu hikmah terkecilnya itu. Hikmah yang lain banyak, simbol ketaatan, ya, simbol kepatuhan, budi pekerti yang luhur, karena menghormati orang tua, dan ini diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hormat kepada orang, menghormati yang muda. Ini dan bukan perkara yang dilarang ketika kita punya orang tua, apalagi yang senang apa? Mencium keningnya orang tua. Masya Allah. Ini ya, saya jadi ingat terakhir mencium kening orang tua saya ketika habis saya mandikan, ya, beberapa tahun yang lalu. Saya cium keningnya. Dan sampai detik ini, kalau ada orang yang memiliki wangi yang sama, saya selalu ingat bapak saya. Ya, makanya kita punya kenangan dengan orang tua kita. Jangan sakiti mereka jika engkau tidak ingin hidupmu jadi orang sakit. Entah itu sakit badanmu atau sakit kejiwaanmu. Nah ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Maka orang tua, Anda ini jadi orang tua sudah ya. Jadi ibu-ibu ya. Lipat baju ya, kemudian ngepel, nyapu ya. Saya yakin ya Bu. Saya saja sendiri ya. Ini ngalami ini juga. Yang isah-isah karena istri baru masuk angin, anak juga baru masuk angin. Ya saya sing tandang gawe. Tapi maaf ya sedino e boyoke kok meh pedhot. Ya Pak. Iki luwih enak golek duit iki timbang ngurusi omah. Ternyata setelah kita pelajari, kita teliti dan kita dalami bahwasanya pekerjaan rumah itu tidak pernah ada habisnya. Betul ya Bu? Nah. Berarti kesempatan untuk berpahala terus ada enggak? Makanya ya, kalau sudah tenang di rumah, kegiatannya di rumah, ya sudah, tidak usah menambah kegiatan-kegiatan yang lain yang memberatkan hisab kita. Kalau di rumah sudah ngawasi anak, taat kepada suami, masakin suami, kalau keluar ya nuntut ilmu gini, pulang lagi. Tidak usah ditambah dengan yang lain-lain. Misal apa? Arisan. Ora sah yo. Wong ndak ikut arisan ndak mati toh kira-kira. Nah iya.
Di rumah saja. Kan ada sebutan baiti jannati. Rumahku itu surgaku. Bagi muslimah, perlu diingat-ingat Bu, keluarmu dari rumah, yang mengikuti itu setan. Disambut dengan fitnah-fitnah. Makanya yang aman itu di rumah. Dan wanita, ini mulai bisa dijadikan tanda. Kalau mulai wanita tidak betah di rumah, awal kerusakan dirinya. Kalau mulai tidak betah di rumah. Kok ngono ta Ustaz? Ya. Karena seorang muslimah itu tempat paling aman ya di rumah. Bahkan sholat yang paling utama di rumah. Coba. Ya. Maka ketika Anda berniat berdiam diri di rumah karena menjaga amanah suami, karena taat kepada suami, berpahala. Meskipun kalau di rumah mau glosor ngono kae, gawe es limonti minum wae. Masya Allah. Berpahala. Maka inilah lelah-lelah yang bermanfaat. Saya sampai jam berapa, Bu? Sudah? Jam 14.15 Ustaz. Oh iya. Ini sudah 14. Oh, sudah lebih ya. Oke, enggak apa-apa sampai jam 5 ya. Ini karena saya juga habis ini langsung ke Al-Mu'min Meruki S1 ya, karena saya ngajar di sana ya. Ini ada kelas mudir. Oh ya, ini sekalian promosi ya. Boleh toh? Ya. Kami membuka kelas S1 ya. Mungkin yang nanti bisa diumumkan kepada tetangga atau siapapun untuk apa? Bergabung di STEAM. Ya. Nanti yang sudah bekerja bisa mengambil kelas khusus. Ya, bisa sore atau kelas siang, paginya ngajar, siangnya sekolah. Ya, bisa. Dan insya Allah kami bantu dengan mudah dan terjangkau Ibu-ibu. Ya. S1-nya sudah mendunia. Ya. Kelihatannya nun sewu di sini belum begitu dikenal STEAM Al-Mu'min Murki. Tapi ternyata S1-nya bahasa Arab sudah mendunia. Ya. Ini saya harapkan melalui ini menjadi wasilah amal soleh Anda. Kalau ada yang mau mendaftar silahkan kami tunggu. Ya, nanti jadi murid saya. Ya, seperti itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi lelah-lelah yang kita sebutkan tadi adalah lelah-lelah yang insya Allah ya menjadikan kita mulia di hadapan Allah dan semakin menambah kecintaan Allah kepada diri kita tentunya. Dan semoga Allah mengistiqomahkan kita seluruhnya dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang diberkahi kehidupannya. Maka kita tutup dengan bermunajat kepada Allah. Semoga Allah cukupi kita dengan hidayahnya, cukupi kita dengan rahmatnya, dan menerima segala taubat kita seluruhnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul qaribul mujibul du'a. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya sami'ad du'a. Allahumma ya sami'ad du'a. Ya Allah yang maha mendengar dan memperkenankan doa, angkatlah ya Allah, kabulkan doa-doa kaum muslimin, kabulkan doa jamaah kami yang menyaksikan majelismu yang mulia ini, kabulkan hajatnya ya Allah, berikan kesembuhan untuk yang sedang sakit, berikan teman untuk yang sedang kesepian, berikan keturunan yang saleh dan salehah bagi mereka yang mengharapkan, karuniakan kepada kami keteguhan iman, kesadaran akan kebutuhan keselamatan, dan keselamatan tidaklah diberikan kecuali atas izin-Mu ya Allah.
maka kami memohon, kami menghibah, kami meminta kepadamu ya Dzal Jalali wal Ikram, mudahkanlah kami untuk selamat di dunia dan di akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu juga doanya yang masya Allah luar biasa.